Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safaris Oktaviari, NIM 186500008. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang rencang bangun aplikasi pengolahan lulusan sarjana di daerah oleh pemerintah. Seperti yang kita tahu, universitas merupakan tempat pendidikan yang dapat menampung ribuan mahasiswa, sehingga universitas juga dapat meluluskan ribuan mahasiswa tersebut. Jadi para lulusan sarjana yang telah lulus belum tentu langsung mendapatkan pekerjaan, apalagi yang sesuai dengan bidang mereka. Jadi dari aplikasi ini dapat mempermudah para lulusan sarjana untuk mencari informasi juga, mencari pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya. Nah, jadi terdapat permasalahan, yaitu di mana lulusan yang sarjana yang sangat banyak, lulusan sarjana yang sudah dapat pekerjaan tetapi tidak sesuai pada bidang mereka. Kemudian kurangnya informasi tentang lowongan pekerjaan yang sesuai pada bidangnya. Nah, solusinya terdapat dua alternatif, di mana dari segi kampus memiliki data mahasiswa atau lulusan sarjana tersebut yang di dalamnya itu terdapat data nilai akademiknya dan proses belajarnya. Nah, sedangkan kalau untuk daerah bisa mengetahui siapa saja lulusan sarjana di daerahnya. Nah, jadi ketika maksudnya lulusan sarjana tersebut bersangkutan, maka bisa dipanggil untuk memenuhi panggilan kerja. Nah, untuk prosedur aplikasi ini, untuk pertama yaitu pendataan mahasiswa, di mana untuk mendata mahasiswa yang akan menyelesaikan masa studinya di kampus. Nah, di mana ruang lingkupnya dimulai saat mahasiswa telah menyelesaikan masa studinya di kampus dan hendak mendaftar wisuda, dan berakhir ketika petugas menginput data mahasiswa. Jadi, kebijakan di prosedur ini adalah yang dapat mendaftar ke sistem itu adalah mahasiswa yang sudah menyelesaikan tugas akhirnya, bebas tanggungan perpustakaannya, bebas tanggungan administrasi, dan mendapatkan persetujuan dari dosen wali. Kemudian untuk mendaftar ke sistem, mahasiswa harus mendaftar melalui aplikasi dengan mengunggah dan menginput persyaratan yang telah ditentukan. Kemudian mahasiswa mendaftar pada sistem yang pada masa yang telah ditentukan. Nah, kemudian prosedur selanjutnya adalah di mana pengiriman data ke pemerintah. Tujuannya adalah mengirim semua data yang sudah diinputkan dan disortir juga oleh petugas data ke pemerintah daerah. Jadi, kebijakan pada prosedur ini adalah data yang sudah disortir oleh petugas data akan dikirim ke pemerintah daerah. Nah, jadi data yang dikirim itu adalah data yang sesuai dengan daerahnya. Data dikirim oleh petugas data melalui email dan diterima oleh staf yang bersangkutan. Kemudian prosedur selanjutnya ada memproses data oleh pemerintah. Ketika sudah diterima, maka pemerintah akan memproses data tersebut, di mana data yang telah diterima oleh pemerintah kemudian diproses dengan cara menginputkan sesuai nilai akademik mahasiswa tersebut. Kemudian pemerintah menerima list pekerjaan yang dibutuhkan dan data yang telah diurutkan, maka pemerintah akan memanggil mahasiswa tersebut yang bersangkutan. Nah, dalam prosedur terakhir yaitu pemanggilan mahasiswa yang bersangkutan, di mana tujuan dari prosedur ini adalah untuk memenuhi job kerja yang sudah disediakan. Kemudian ruang lingkupnya yaitu mulai pemanggilan hingga proses interview perusahaan. Nah, jadi pada kebijakan prosedur ini adalah mahasiswa yang bersangkutan atau lulusan sarjana yang bersangkutan akan dipanggil oleh pemerintah. Mahasiswa melakukan validasi dan melengkapi beberapa dokumen, dan mahasiswa melakukan interview oleh perusahaan.
Sekian dari penjelasan saya, dan video selanjutnya akan menjelaskan tentang flowchart dari masing-masing prosedur tersebut. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang flowchart dari masing-masing prosedur. Yang pertama, prosedur dari pendataan mahasiswa, di mana yang didahului pertamanya yaitu mahasiswa yang telah lulus sidang, selanjutnya melengkapi beberapa dokumen. Selanjutnya mahasiswa mendaftar ke sistem. Selanjutnya mahasiswa mengentri persyaratan. Selanjutnya dilakukan oleh petugas data, yaitu memvalidasi data mahasiswa. Kemudian melakukan pengurutan data mahasiswa, dan selanjutnya selesai pada prosedur ini, dan dilanjutkan ke pengiriman data mahasiswa. Pada prosedur pengiriman data mahasiswa ke Pemda, di mana flowchartnya yaitu didahului oleh petugas data, yang dimana melakukan proses mengirimkan data melalui email ke staf pemerintah, dan selanjutnya staf pemerintah akan menerima data yang telah dikirim. Kemudian selesai pada prosedur ini, dan selanjutnya akan ke proses data. Prosedur proses data mahasiswa, di mana staf pemerintah menerima data yang telah dikirim, dan selanjutnya akan diproses, mengurutkan data sesuai nilai akademik mahasiswa. Selanjutnya, staf pemerintah akan memanggil mahasiswa yang bersangkutan. Selanjutnya, selesai pada prosedur ini, dan dilanjutkan oleh prosedur pemanggilan mahasiswa. Pada prosedur pemanggilan mahasiswa yang bersangkutan, bahwa mahasiswa akan dipanggil oleh pemerintah. Selanjutnya, mahasiswa akan melakukan validasi serta melengkapi dokumen. Kemudian selanjutnya perusahaan akan melakukan interview. Selesai. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Cahya Prasetya, NIM 186501107. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang makalah yang ketiga. Yang pertama itu ada pernyataan masalah. Pernyataan masalah? Masalahnya itu yang pertama adalah lulusan sarjana sangat banyak. Yang kedua, lulusan sarjana sudah memiliki pekerjaan tetapi tidak sesuai bidangnya. Ketiga, kurangnya informasi tentang lowongan pekerjaan yang sesuai pada bidangnya. Terus yang B, lingkungan implementasi. Yang pertama, di lingkungan implementasi itu ada universitas, terus yang kedua ada pemerintah daerah, yang ketiga ada perusahaan. Habis itu larangan-larangan. Yang pertama, bahwa mahasiswa tidak dapat mendaftar melalui aplikasi jika belum mengunggah dan menginputkan beberapa persyaratan yang telah ditentukan. Yang kedua, mahasiswa tidak dapat mendaftar ke sistem jika belum menyelesaikan tugas akhir perkuliahan, bebas tanggungan perpustakaan, bebas tanggungan administrasi, dan belum mendapatkan persetujuan dosen wali. Ringkasan dan rekomendasi manajemen. Yang A, penemuan penting. Bahwa bagi mahasiswa yang telah lulus dari beberapa tahap dan sudah melakukan interview akan ditempatkan pekerjaan sesuai domisilinya. Rekomendasi. Aplikasi ini baik untuk mahasiswa yang baru lulus dan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidangnya. Habis itu ada alternatif. Konfigurasi sistem alternatif, kriteria yang digunakan dalam pemberian pendekatan akhir. Deskripsi sistem, ruang lingkup sistem. Yang pertama, ada seorang mahasiswa telah menyelesaikan masa studi di kampus dan hendak mendaftarkan wisuda dan berakhir ketika petugas menginputkan data mahasiswa. Yang kedua, data diinputkan oleh petugas data ke database, kemudian melakukan pengurutan data mahasiswa berdasarkan domisili mahasiswa. Ketiga, setelah pengurutan data, maka data tersebut akan dikirimkan ke pemerintah dan diterima oleh staf yang bersangkutan. Keempat, setelah data diterima oleh pemerintah akan melakukan proses dan mahasiswa tersebut sesuai nilai akademik mahasiswa. Kelima, setelah data telah diurutkan oleh pemerintah, maka pemerintah akan memanggil mahasiswa yang bersangkutan. Yang keenam, mahasiswa berhak untuk menentukan apakah ia mengambil pekerjaan ini atau tidak. Yang ketujuh, mahasiswa akan melakukan interview oleh suatu perusahaan. Mungkin sekian dari makalah yang ketiga.
Untuk kelayakan elemen sistem sudah akan dijelaskan di makalah keempat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan membahas tentang studi kelayakan sistem, yaitu dari sisi aspek teknologi. Jika membicarakan tentang teknologi saat ini yang sangat berkembang, sistem seperti ini tentu dapat dioperasikan dengan teknologi yang tersedia. Dalam sistem terdapat beberapa operasi yang terhubung dengan penyaluran data serta input data yang dilakukan dengan online. Teknologi yang berkembang saat ini sudah sangat mendukung hal tersebut. Yang kedua, aspek ekonomi, yaitu sistem yang dikembangkan setidaknya memerlukan biaya yang meminimalisasi, karena sistem ini sebenarnya hanya mengembangkan sistem yang telah ada dengan menambahkan beberapa fitur dan ketentuan tertentu. Yang ketiga yaitu aspek non-ekonomi. Sistem yang dibangun mempermudah para lulusan terbaru atau fresh graduate yang kebanyakan memiliki kecenderungan untuk mengkhawatirkan tentang masa depannya atau bagaimana setelah dia lulus nanti. Dengan sistem ini setidaknya mereka dapat lebih tenang dalam menghadapi masa setelah lulus nanti. Dari sisi organisasi atau operasional, sebuah organisasi yang dalam hal ini perusahaan, baik berskala besar maupun kecil, memerlukan pekerja atau pegawai yang sesuai untuk mengisi posisi yang mereka butuhkan. Dengan adanya sistem ini, mereka dapat melihat langsung perbandingan kemampuan yang dimiliki pegawainya. Dengan begitu, pekerja dengan kualitas baik dapat dimiliki. Jika meninjau sisi operasional, sistem ini tidak memiliki tingkat kesulitan yang hanya dipahami oleh sebagian kecil orang. Tingkat operasional yang ditawarkan sudah sesuai atau tidak terlalu sulit bagi sebagian besar orang, karena merupakan sistem yang sama dengan yang digunakan sehari-hari, seperti input dan sebagainya. Hanya tenaga ahli yang diperlukan dalam pengembangan sistem saja. Ini adalah dari segi jadwal operasional sistem ini memiliki kesamaan dengan jadwal yang sebelumnya telah ditetapkan dalam sistem yang telah berjalan, sehingga sistem ini dapat diakses kapanpun dalam tengah waktu yang ditentukan. Selanjutnya adalah kendala hukum, etika, dan lainnya. Sistem yang diusulkan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Sistem yang dikembangkan merupakan pengembangan dari sistem resmi yang telah berjalan. Selanjutnya adalah data flow diagram level 0 atau DFD 0. Dari sini dapat dilihat bahwa mahasiswa merupakan pelaku pertama dari sistem ini. Sistem pengelolaan lulusan sarjana di daerah. Mahasiswa yang telah lulus atau akan lulus dan akan mendaftar wisuda harus menginputkan datanya kepada sistem. Data tersebut kemudian disortir atau diurutkan oleh pengelola data di universitas. Kemudian data tersebut dikirimkan ke staf IT pemerintah atau admin pemerintah daerah, yang kemudian disimpan terlebih dahulu. Perusahaan atau admin di perusahaan kemudian mengirimkan posisi atau lowongan apa saja yang mereka butuhkan. Kemudian staf di pemerintahan mengirimkan kualifikasi dari mahasiswa yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian perusahaan tersebut melakukan pemanggilan kepada mahasiswa dan melakukan interview untuk selanjutnya diterima kerja ataupun tidak. Sekian penjelasan tentang makalah keempat dan juga DFD level 0 dari kelompok kami.